Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjawab kuis Alkitab yang saya sampaikan. Pengumuman pemenang boleh lihat di Instagram saya, Jonsung7. Anda lihat di situ pemenangnya, dan setiap video yang saya sampaikan saya akan memberikan pertanyaan dan silakan jawab di komen di video tersebut. Nah, sahabat yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin membahas mengenai upacara perjamuan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa istilah yang benar adalah sakramen perjamuan kudus, sehingga banyak orang memakai istilah perjamuan kudus. Hampir seluruh kekristenan di Indonesia perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus ini menyesatkan banyak orang, sehingga mereka memiliki konsep yang salah mengenai perjamuan kudus. Nah, sebelumnya kita perlu melihat mengapa bisa muncul istilah perjamuan kudus. Sebenarnya pada tahun 818, seorang rahib dari biara terkenal di sebelah utara kota Paris di Corbie bernama Paschasius Radbertus menerbitkan sebuah makalah yang menyatakan bahwa unsur-unsur itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus sesungguhnya. Jadi pada waktu anggur itu didoakan oleh imam dan roti itu didoakan oleh imam, itu berubah langsung menjadi tubuh dan darah Kristus, namanya transubstansial. Nah, pandangan ini dia mendapatkan juga pertentangan dari banyak teolog sebenarnya. Pada tahun 1050 Berenger der Tours juga menguraikan pandangannya. Kemudian Martin Luther, Zwingli semua juga akhirnya mengeluarkan pandangannya dan menyampaikan bahwa ini ini tidak benar begitu. Kalau langsung tubuh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, juga kita minum darah dari tubuh Tuhan benar-benar gitu. Wah, ini kan sesuatu konsep yang tidak benar ya. Nah, kemudian akhirnya Martin Luther dan teman-teman menerbitkan sebuah pandangan konsubstansial. Jadi pandangan ini menganggap bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam roti dan anggur itu. Jadi kita makan roti dan minum itu, waktu didoakan imam itu hadir, tubuh dan darahnya itu hadir gitu, jadi gitu anggur itu. Ya, ini juga pandangan yang saya tidak setuju ya. Ini tidak benar ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, istilah yang benar adalah perjamuan Tuhan. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21 itu kan jelas ya, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 21 gitu loh. Jadi perjamuan Tuhan yang benar, bukan perjamuan kudus ya. Nah, konsep yang salah ini mereka menganggap bahwa perjamuan kudus itu memiliki kekuatan gaib. Jadi ada sebuah kekuatan gaib di perjamuan kudus. Makanya kita lihat sekarang banyak gereja yang mengatakan, oh saya dibawa Tuhan Yesus naik ke surga dan saya dikhususkan, dispesialkan yang harus melaksanakan perjamuan kudus ini. Dan kalau perjamuan kudus diminum bisa menyembuhkan orang, orang sakit bisa sembuh, orang mati bisa dibangkitkan, orang bodoh bisa jadi pintar, lepaskan dari kutuk kebangkrutan, resesi ekonomi dan semuanya. Jadi perjamuan kudus itu jadi seperti jimat, bahkan dikatakan bisa untuk menangkal virus corona, vaksinnya sudah ditemukan. Namanya perjamuan kudus katanya. Ini kan sebuah hal yang konsep yang salah, tidak benar, ini menyesatkan, sungguh menyesatkan ya. Nah, konsep yang menyucikan juga ya, konsep perjamuan kudus ini memiliki kemampuan menyucikan dari dosa. Akhirnya dibawa sebotol-botol ya, orang udah terbaring di ICU sakit, dibawa suruh minum supaya dia bisa sembuh katanya. Ya, ini bagaimana gitu loh. Di mana dasar ayatnya? Nah, sebagai jimat, pengganti pertobatan dan iman. Jadi akhirnya orang yang terbaring di ICU di rumah sakit itu, misalnya mereka kasih minum itu supaya menyembuhkan, supaya juga katanya untuk bisa menyucikan dia dari dosa. Jadi kalau dia mati bisa langsung masuk surga. Kalau begitu masuk surga harus dengan usaha manusia dong. Nah, bukan karena anugerah lagi kalau begitu. Ya, ini konsep yang tidak benar. Kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan oleh perjamuan kudus. Oke. Kita disucikan dari dosa bukan oleh perjamuan kudus tapi oleh iman ya. Percaya. Nah, kasih karunia. Efesus 2 8 dan 9. Kita diselamatkan karena anugerah. Pemberian Allah bukan hasil usahamu. Itu jelas ya. Jadi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ini konsep yang salah ya. Nah, konsep yang benar itu seperti apa?
Konsep yang benar itu adalah sebenarnya adalah perjamuan Tuhan itu untuk menggambarkan inti dari Injil. Apa itu inti Injil? Injil itu melambangkan ya kematian Kristus atas dosa. Jadi Injil itu adalah Yesus Kristus mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan dosa-dosa manusia. Jadi ini menggambarkan simbol dari Injil itu, kematian ya bagi dosa-dosa manusia. Nah, tubuhnya yang tercabik-cabik, darahnya yang tercurah, itu melambangkan pengorbanannya. Jadi simbolnya. Nah, kan Lukas pasal 22 ayat 19 juga berkata begini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan, remember. Ya, jadi mengingat akan Tuhan, bukan untuk menyucikan kita, bukan untuk menyembuhkan kita. Oke. Kemudian Kristus di dalam kita dan kita dalam Kristus. Maksudnya itu adalah kita sanggup menghayati bahwa saya ini orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mati dihukumkan di kayu salib, menggantikan semua dosa-dosa saya. Sekarang saya hidup menggantikanmu. Hidup saya yang dulu ini sudah mati, tapi Engkau Kristus telah menggantikan saya hidup. Ya. Jadi hidup yang saya miliki sekarang bukan milik saya, tapi milik Kristus. Kristus yang ada di dalam saya. Makanya saya melakukan perjamuan Tuhan ini untuk mengingat akan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan. Kemudian juga kita untuk menghayati Injil. Jadi kita menghayati Injil bahwa telah dibenarkan oleh Injil, sedang hidup menggantikan Kristus. Oh, Injil itu adalah kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan 1 Korintus 11 ayat 24 juga berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi bukan menyucikan dosa. Ya. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu kan banyak orang akhirnya berkata, wah ini kita makan dan darah dan tubuh Tuhan kita akan disucikan. Bukan seperti itu. Maksud Tuhan itu rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Itu jelas Tuhan Yesus menekankan bahwa rohani, ya. Maksud dari roti itu adalah rohani, bukan jasmani. Jadi sahabatku yang kasih dimanapun Anda berada, jangan Anda memiliki sedikit pun pemahaman bahwa perjamuan Tuhan itu bisa menyucikan dosa, bisa menyembuhkan, ya, sebagai jimat. Nanti kemana-mana dibawa itu sebotol itu minyak, sebotol perjamuan Tuhan, itu tidak benar, ya, sama sekali tidak benar. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, kembali lagi, jangan terkecoh disesatkan dengan istilah perjamuan kudus, tapi perjamuan Tuhan. Anda buka King James Version juga jelas di situ dikatakan perjamuan Tuhan, Lord Supper, bukan Holy Supper. Jadi sakramen, kalau pakai istilah sakramen saya tidak setuju karena upacara sakral. Ini bukan upacara sakral, tapi ini adalah perintah Tuhan untuk menjadi peringatan akan aku. Sakral itu dari kata sakramentum. Ya, ini upacara sakral katanya. Bukan, ini adalah perjamuan Tuhan, ini adalah untuk perintah untuk mengingat akan Tuhan. Hanya ada dua ya, upacara yang diperintahkan oleh Tuhan, perjamuan Tuhan dan baptisan, ya. Nah, nanti next time kita akan bahas mengenai baptisan. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, hati-hati dengan konsep ini karena imanmu, keselamatanmu adalah tergantung dari iman yang alkitabiah. Jika imanmu salah, maka engkau akan binasa di neraka. Nah, saya akan memberikan pertanyaan. Tunjukkan ayat di mana di Alkitab ada kata perjamuan Tuhan. Tulis jawaban Anda di kolom komentar video di bawah ini. Oke? Saksikan pengumumannya di Instagram saya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.